Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, kita bertemu kembali di dalam program Sapa Senja. Hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang mujizat kesembuhan. Dan kita membuka firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-8, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata demikian, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang ketika dalam situasi yang tidak menguntungkan pasti menginginkan jalan keluar di dalam hidupnya. Orang pasti akan ingin terlepas dari setiap masalah. Apalagi kalau kita baca di dalam konteks ini adalah masalah seorang perwira di mana hamba yang ia sangat kasihi itu menderita sakit lumpuh. Nah, tentunya ketika seseorang dalam keadaan yang seperti ini, kita pasti akan ada dalam fase khawatir atau juga dalam fase kesusahan. Dan kita berharap pasti akan ada pertolongan Tuhan di dalam hidup kita maupun untuk orang-orang yang kita kasihi di sekeliling hidup kita. Hari ini kita melihat bagaimana seorang perwira di Kapernaum, dia sangat mengasihi hambanya. Oleh karena itu, ketika dia datang kepada Tuhan, mujizat pun terjadi. Nah, belajar dari peristiwa ini, saya membagikan ada 3 langkah yang dilakukan oleh seorang perwira ini sehingga hambanya itu disembuhkan oleh Tuhan. Yang pertama kita melihat di ayat yang ke-5, di sana dikatakan, datanglah seorang perwira mendapatkan Yesus dan memohon kepadanya. Hal pertama yang kita pelajari di sini adalah perwira itu datang kepada pribadi yang tepat, yaitu dia datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam hidup kita, kalau kita ingin mendapatkan mujizat daripada Tuhan, maka kita harus datang kepada tempat yang tepat atau alamat yang tepat, di mana orang tersebut harus kita yakin dan percaya akan mampu menolong hidup kita. Nah, di sini kita melihat seorang perwira ini dia tidak salah datang, ya. Dia tidak salah datang. Dia tidak datang pada tempat yang salah, tetapi dia datang pada tempat yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Demikian pun hidup kita. Kalau kita ingin mengalami mujizat yang daripada Tuhan, maka datanglah kepada Tuhan. Jangan datang kepada tempat yang salah. Karena kalau kita datang di tempat yang salah, bukan mujizat yang kita dapatkan, tetapi malahan kesusahan yang akan memperburuk keadaan kita. Lalu hal yang kedua, apa yang kita lihat dari perwira ini, ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata demikian, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Kalau yang pertama tadi dia datang kepada pribadi yang tepat, di sini kita melihat bahwa kasih perwira itu kepada hambanya sangat luar biasa. Di ayat itu dijelaskan bahwa hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Kunci utama untuk terjadinya mujizat adalah ketika kita memiliki kasih terhadap orang lain. Mujizat tidak akan terjadi kalau kita tidak memiliki kasih terhadap orang lain. Karena ketika kita memiliki kasih kepada orang lain, maka Tuhan yang melihat kasih itu di dalam hidup kita, dia juga pasti akan mengasihi saya dan saudara. Oleh karena itu, saya berharap kepada kita semua memiliki kasih kepada sesama kita. Apapun yang orang lain alami, kesusahan atau apa, bantulah semampu kita, ya, semampu kita. Karena kalau kita berlaku demikian, Tuhan juga pasti akan memampukan kita. Jangan terlalu berpikir untuk diri sendiri, tetapi berpikirlah juga untuk orang lain. Karena Tuhan pasti tidak akan melupakan kita. Ketika kita mau berpikir untuk orang lain, ketika kita mau peduli kepada orang lain, Tuhan juga pasti akan peduli kepada kita. Dan kita melihat di sini bahwa ketika perwira ini peduli kepada hambanya, Tuhan juga peduli terhadap dia. Oleh karena itu, mari kita miliki kasih di dalam hidup kita. Lalu hal yang ketiga ada di ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh.
Hal yang ketiga yang kita lihat dari perwira ini adalah dia punya iman yang luar biasa kepada Tuhan Yesus. Ya, jadi ketika seorang perwira ini datang kepada tempat yang tepat dan dia mengasihi hambanya yang sakit ini, maka di sana dikatakan bahwa perwira ini memiliki iman yang besar. Dia katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Nah, di sini kita melihat bahwa perwira ini yakin sekali kepada Tuhan. Ya, dengan perkataan Tuhan, maka hambanya itu akan sembuh. Ya, ini luar biasa ya. Sebenarnya yang menyembuhkan hamba ini bukan hamba itu sendiri, tetapi tuannya, karena dia beriman kepada Tuhan. Nah, hal ini menjadi pelajaran berharga buat kita. Ketika kita menginginkan mujizat terjadi kepada orang lain, maka kita harus punya iman yang luar biasa kepada Tuhan. Iman kita berdampak kepada orang lain. Ketika kita percaya kepada Tuhan, sang sumber iman itu, maka mujizat pasti akan terjadi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 3 hal inilah yang menjadi penyebab kenapa hamba dari perwira ini disembuhkan. Kalau kita melihat di ayat yang ke-13, firman Tuhan katakan demikian. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Jadi 3 hal yang dilakukan oleh perwira ini datang kepada alamat yang tepat, ke pribadi yang tepat, oleh karena kasihnya kepada hambanya ini, dan dia memiliki iman yang luar biasa kepada Tuhan, sehingga hambanya ini disembuhkan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apapun pergumulanmu hari-hari ini, ketika engkau datang kepada Tuhan, ketika engkau datang kepada alamat yang tepat, dan engkau memiliki kasih yang luar biasa, dan engkau percaya kepada Tuhan, maka mujizat itu pasti akan terjadi. Kalau hal ini terjadi kepada perwira, maka saya yakin dan percaya ini juga terjadi untuk hidup saya dan saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.